Pembangunan Masyarakat Santa Ursula, Selasa, 24 November 2020, segera dimulai. Senat Sekolah Tinggi dan tamu kehormatan memasuki ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Para fotografer dan kameramen disilahkan untuk mengabadikan momen ini selama setengah menit. Rapat Senat Terbuka STPM Santa Ursula dibuka oleh Ketua STPM Santa Ursula. Dengan memohon rahmat Allah yang Maha Kuasa, rapat Senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana program studi ilmu sosiatri Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula tahun 2020 saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua. Marilah kita menundukkan kepala sejenak
untuk mengenang jasa para pahlawan pendidikan, para penjasa lembaga pendidikan ini, para orang tua dan keluarga yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Hadirin disilahkan duduk. Sambutan Ketua STPM Santa Ursula. Yang terhormat Kepala LL Dikti Wilayah 8, walaupun tidak hadir, sambutan beliau akan kita dengarkan sebentar. Yang terhormat Ketua Pusat Yayasan Pendidikan Ursuline Indonesia, Ketua 2 dan Ketua 3, Koordinator Kampus Santa Ursula ND, Pengurus Yayasan Nusa Taruni Bakti ND, Senat dosen yang saya hormati, para Kepala Satuan Pendidikan di lingkup Yayasan Nusa Taruni Bakti, para pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, tenaga penunjang, para suster yang hadir, yang berbahagia, para orang tua, wali wisudawan, teristimewa yang saya kasihi dan saya banggakan, para wisudawan, wisudawati, singkatnya hadirin yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan perlindungannya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur karena di tengah bencana pandemi COVID-19, STPM Santa Ursula dapat mempersembahkan 208 sarjana baru kepada bangsa dan negara ini. Hadirin yang saya muliakan, atas nama keluarga besar Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula, saya mengucapkan selamat, berbahagia, dan profisiat kepada para wisudawan atas kesuksesan yang diraih saat ini setelah berjuang keras kurang lebih 4-5 tahun. Atas keberhasilan Anda itulah, maka hari ini negara melalui STPM Santa Ursula memberikan penghargaan setinggi-tingginya berupa gelar dan juga ijazah. Setelah wisuda ini, kami berharap saudara-saudari semuanya segera bekerja, berbekalkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang ditanamkan di kampus ini. Anda diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meringankan beban negara ini, yakni dan juga meringankan beban orang tua. Jangan sampai Anda menjadi calon-calon penganggur baru, apalagi bertitel penganggur intelektual. Per Agustus 2020, angka pengangguran Indonesia meningkat drastis dari 7,1 juta jiwa menjadi 9,8 juta jiwa sebagai akibat dampak langsung pandemi COVID-19. Jadilah
manusia kaya makna bagi diri Anda sendiri dan juga orang lain. Manusia kaya makna dalam konteks pendidikan Serviam adalah manusia yang selalu meletakkan cinta kepada Tuhan dan belas kasih kepada sesama dalam seluruh karya pelayanannya. Memiliki integritas diri yang tinggi, berani melawan arus dan berdaya juang tinggi, hidup serasi seia sekata dalam ikatan cinta kasih, selalu berusaha menjadi yang terbaik dan senantiasa mengabdi dengan penuh semangat. Tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya kita mengenal Servite et Amate. Dan pada kesempatan ini saya juga berpesan, bawalah dan hidupilah semangat itu dalam hidup Anda selanjutnya. Saudara-saudari yang diwisuda hari ini, wisuda bukan kata akhir dalam hidup Anda. Jadikan peristiwa ini sebagai momen untuk meneguhkan langkah Anda memasuki dunia kerja. Pergilah ke desa, masyarakat menanti uluran tangan Anda. Wisuda bukan akhir dari ikatan batin kita. Kalaupun nanti Anda berada dan berkarya di tempat lain, Anda masih menjadi anggota keluarga besar STPM Santa Ursula. Kontribusi Anda sebagai alumni akan dalam mengembangkan STPM Santa Ursula ke depan terus dibutuhkan, terutama kehadiran Anda dalam pengembangan STPM dan juga sebagai duta-duta STPM dalam pembangunan masyarakat akan sangat efektif sebagai iklan hidup bagi alma mater ini. Bertekunlah sampai akhir, doa kami semua mengiringi langkah Anda dalam menapaki dunia kerja di luar sana. Semoga Tuhan memberkati usaha Anda. Hadirin yang saya muliakan, wisuda hari ini merupakan sebuah proses panjang yang melibatkan banyak pihak dengan berbagai sumbangsinya. Setidak-tidaknya sejak adik-adik yang ada ini menapaki, menjejak kakinya di lembaga pendidikan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan terhormat ini, keluarga besar STPM Santa Ursula mengucapkan limpah terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, terutama pemerintah Kabupaten Ende, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8 Denpasar dan Wilayah 15 Kupang, pemerintah desa dan kelurahan, pimpinan gereja lokal, pimpinan Provinsi Ursulin Indonesia, pengurus PYPU, pimpinan Biara Santa Ursula Ende, koordinator kampus Santa Ursula, pengurus Yayasan Nusa Truni Bakti Ende, para suster, Bapak Ibu dosen, tenaga pendidikan dan penunjang, mitra kerjasama STPM Santa Ursula yang tidak saya sebutkan satu persatu, orang tua wali, wisudawan wisudawati, panitia, dan lain-lain yang sudah berkontribusi bagi pengembangan STPM Santa Ursula ini sampai saat ini. Akhirnya, elok nian memandang sawah setelah hujan baru reda. Bila kami punya salah, mohon maaf beribu maaf. Sekian dan terima kasih. Sambutan Ketua Pusat Yayasan Pendidikan Ursulin Indonesia.
Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8 Denpasar, Ketua Regio Flores Yayasan Pendidikan Ursulin, Ketua 3 Yayasan Nusata Runi Bakti Ende, para senat dosen, Ketua STPM dan para pejabat struktural, para dosen dan pegawai, para suster Ursulin komunitas Santa Ursula Ende, orang tua atau wali, khususnya wisudawan wisudawati yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena atas kehendaknya kita diperkenankan melaksanakan acara wisuda pada hari ini. Kita semua tahu bahwa acara wisuda kali ini dilaksanakan dalam keterbatasan. Kita terhimpit oleh kehadiran pandemi COVID-19 yang membawa malapetaka, sekaligus menyalurkan berkat bagi umat manusia di dunia. Salah satu berkat yang patut disyukuri adalah transformasi cara-cara menghayati nilai hidup. COVID-19 mendorong manusia di dunia untuk masuk dalam suatu era dengan gaya hidup baru. Kesadaran manusia akan pentingnya kehidupan yang lebih berkualitas dibangkitkan kembali. COVID-19 mengingatkan manusia bahwa ia hidup untuk menghidupkan orang lain. Kita semua telah merasakan dan mengalami betapa solidaritas antar bangsa di dunia meningkat dengan pesat karena dipersatukan oleh penderitaan yang sama. Manusia disadarkan kembali akan hakikatnya sebagai makhluk sosial. Di samping itu, pandemi COVID-19 telah mengantar manusia masuk dalam kesadaran akan dirinya sebagai makhluk religius. Dalam keterpurukannya, ia hanya mampu mengandalkan bantuan Allah, Sang Sumber Hidup. Ia pun disadarkan untuk mendengarkan jeritan pilu penderitaan sesama saudara yang dilahirkan dari rahim Allah Bapa yang satu dan sama. Ia dipanggil untuk berbuat sesuatu demi keselamatan dan kesejahteraan sesamanya. Wisudawan wisudawati yang saya kasihi, tema wisuda menjadi pribadi yang solider dan pelayan masyarakat yang unggul, mengingatkan kita semua tentang pentingnya menghayati makna hidup sebagai makhluk sosial dan makhluk religius. Solidaritas dan pelayanan adalah dua kebajikan mulia yang pasti sudah tumbuh dalam diri kita masing-masing selama proses perkuliahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula Ende. Lebih dari itu, Serviam yang menjadi core value pendidikan Ursulin pasti sudah mulai kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus, keluarga, bermasyarakat, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kita tidak ingin berpuas diri dengan apa yang telah kita lakukan. Kita ingin menjadi orang yang memiliki kualitas dan keunggulan lebih dalam solidaritas dan pelayanan sesuai dengan gelar kesarjanaan yang kita raih. Di tengah dunia yang penuh dengan kesenjangan ekonomi, politik, dan sosial budaya, solidaritas memegang peranan penting dalam membangun persatuan dan persaudaraan dalam masyarakat dan bangsa. Solidaritas menyatukan pikiran, perasaan, dan hati manusia yang saling bermusuhan karena tergerus oleh egoisme. Dengan kata lain, solidaritas merangkul perbedaan-perbedaan status sosial yang ada dalam masyarakat. Menjadi pribadi yang solider membutuhkan pembiasaan sikap-sikap seperti perhatian, kepekaan, kepedulian, simpati, empati, dan rasa hormat, terbuka terhadap kesenjangan atau perbedaan, serta menghargai hak dan martabat orang lain. Salah satu ciri pribadi yang solider adalah
pribadi yang lebih mengarahkan pikiran dan hatinya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain. Ia menomorduakan kepentingan pribadinya dan mengutamakan kepentingan orang lain. Ia memiliki passion atau hasrat yang mendalam untuk merangkul semua pihak. Bahkan ia memberikan tempat bagi mereka yang berbeda dengan dirinya di dalam hatinya. Solidaritas berkaitan erat dengan pelayanan. Pribadi yang solider sudah barang pasti akan mengutamakan pelayanan atau pengabdian. Dengan sikap solidernya, ia akan menempatkan dirinya lebih rendah. Dan dalam kerendahan hatinya, ia berperan sebagai pelayan. Santa Angela Merici, pendiri Ordo Santa Ursula, mengartikulasikan seorang pelayan yang unggul sebagai hamba yang melayani. Tekanan pada melayani seperti hamba yang selalu memenuhi kehendak dan kebutuhan tuannya. Bahkan dikatakan lebih lanjut bahwa kebutuhan kita untuk melayani harus lebih besar daripada kebutuhan orang yang kita layani. Menjadi pelayan masyarakat yang unggul adalah memenuhi kehendak dan kebutuhan masyarakat dengan sekuat tenaga, dengan seluruh jiwa dan raga, berdasarkan kasih semata-mata, entah diminta atau tidak diminta, entah dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Agar bertumbuh menjadi pelayan yang unggul, dibutuhkan sejumlah sikap seperti kerendahan hati, kepekaan akan kebutuhan, ketulusan, kerelaan, pemberian diri tanpa pamrih, inisiatif dan kreativitas yang tinggi, dan relasi yang sehat, serta aksi nyata. Karakteristik seorang pelayan yang unggul adalah seorang yang memiliki visi kemanusiaan. Fokus perhatiannya adalah memberdayakan manusia. Visi awal STPM adalah memberdayakan masyarakat kecil, yang sering disebut dengan masyarakat akar rumput. Baiklah, pada saat wisuda ini, kita renungkan kembali visi awal yang mulia ini. Sejauh mana saya sudah memahami visi ini dengan benar dan berusaha mewujudkannya dalam perilaku nyata sehari-hari sesuai dengan profesi dan status hidup saya? Selanjutnya perlu disadari benar-benar bahwa menjadi pelayan masyarakat yang unggul adalah sebuah panggilan luhur. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pelayan semacam ini. Apalagi menjadi pelayan masyarakat arus bawah. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyai hati untuk orang-orang yang lemah dan tak berdayalah yang dipilih Allah untuk menjadi pelayan. Kita semua adalah pilihan Allah untuk melayani umat-Nya, khususnya mereka yang menderita dan tak mampu menolong dirinya sendiri. Disinilah letaknya keunggulan pelayanan masyarakat. Patutkah kita bersyukur atas panggilan ini? Wisudawan, wisudawati yang saya kasihi, hari ini wisudawan, wisudawati akan dikukuhkan menjadi sarjana dengan panggilan khusus untuk menjadi pribadi yang solider dan pelayan masyarakat yang unggul. Sikap menghargai hak dan martabat manusia, berbagi, berbelas kasih, dan peduli adalah perilaku-perilaku utama yang perlu kita batinkan dan kita wujudkan terus-menerus agar dapat bertumbuh menjadi sarjana yang solider dan sarjana yang melayani dengan kasih. Sekali lagi, keunggulan kita sebagai sarjana STPM terletak di sini. Selamat atas pengukuhan menjadi sarjana hari ini. Selamat berkarya dan hayatilah kata-kata Santa Angela berikut ini. Semakin Anda menghargai mereka, semakin Anda mencintai mereka,
Semakin Anda mencintai mereka, semakin besar kemampuan Anda untuk melayani mereka. Salam Serviam dan doa kami. Menyanyikan lagu Mars STPM Santa Ursula. Wisudawan dimohon berdiri. Wisudawan disilahkan duduk. Sambutan Ketua LL Dikti Wilayah 8 Denpasar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, namo buddhaya, salam rahayu. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan murah rezeki. Yang saya hormati unsur pimpinan daerah yang sempat hadir pada acara wisuda ini, para pengurus yayasan yang saya sangat cintai dan saya sangat banggakan, rektor atau pimpinan perguruan tinggi beserta seluruh sivitas akademika yang saya sangat hormati dan sangat saya banggakan, para wisudawan, undangan dan orang tua mahasiswa yang hadir maupun yang ikut dalam acara wisuda virtual yang saya banggakan, serta Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya cintai. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas acara wisuda hari ini. Semoga perguruan tinggi selalu mengutamakan kesehatan dan mutu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pada Ibu, para undangan yang saya hormati, bahwa sebagaimana biasanya
wisuda kita lakukan secara konvensional dan saya lebih dominan hadir di tengah Bapak dan Ibu sekalian. Namun karena kondisi COVID ini, maka kita dibatasi oleh kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan wisuda sebagaimana yang berlangsung selama ini. Namun spirit dan semangat wisuda serta makna dan hakikat wisuda tentu tidak bergeser. Tetap sebagai sebuah tanda bahwa wisuda ini adalah akhir dari proses pendidikan di perguruan tinggi bagi seluruh peserta didik, terutama mahasiswa, sebagaimana hari ini di wisuda. Pada Ibu, kepada pimpinan perguruan tinggi yang melakukan wisuda hari ini, saya hanya berpesan bahwa di dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lulusan, maka perguruan tinggi wajib untuk selalu taat terhadap regulasi, mentaati apa yang telah disusun agar perguruan tinggi terkelola dengan kualitas. Karena kalau ingin menghasilkan manusia-manusia yang hebat dan bermartabat, tidak mungkin apabila sebuah lembaga dibangun tanpa berbasis mutu. Kalau banyak punya sahabat, tentu banyak punya kerabat. Jika ingin lulusan kita hebat, maka jaga betul itu martabat. Itulah harapan saya kepada pimpinan perguruan tinggi yang hari ini telah melakukan wisuda. Semoga selalu memperhatikan aspek-aspek yuridis seperti namanya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Junto 28 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, beserta permen-permen yang mengikuti, termasuk permen-permen yang terakhir, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDikti, Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi, dan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang pembentukan perguruan tinggi, pembubaran perguruan tinggi, penambahan prodi dan sejenisnya. Saya berharap seluruh pimpinan perguruan tinggi harus selalu memperhatikan regulasi untuk membawa perguruan tingginya menjadi berkualitas sehingga selalu menjadi idola dari masyarakat, terutama anak-anak kita yang lulusan SMK dan SMA. Saya banyak berpesan kepada pendidikan tinggi. Terpenting pendidikan tinggi harus dikelola dengan berbasis mutu. Pagi hari kita minum kopi, malam hari boleh kita minum susu. Kalau sudah mengabdi di pendidikan tinggi, maka harus mengutamakan mutu. Jadi ciri perguruan tinggi bermutu itu adalah terakreditasi. Dan yang di lain sisi adalah bagaimana kolaborasi dan sinergi antara badan penyelenggara dalam hal yayasan dengan badan pengelola dalam hal ini adalah pimpinan perguruan tinggi. Ini dua unsur penting untuk bisa menjalankan program-program pemerintah, program-program perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Saya yakin dan percaya seluruh perguruan tinggi akan selalu taat, karena apabila tidak mentaati sebuah regulasi yang baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk adalah regulasi yang dibuat oleh lembaga itu sendiri, maka perguruan tinggi tidak akan bisa berkembang sebagaimana yang diharapkan. Bapak dan Ibu, para hadirin yang saya banggakan dan saya cintai, membangun perguruan tinggi memang dasarnya tidak jauh dengan cinta kasih. Apa yang saya maksudkan cinta kasih adalah harus berbasis cerdas, harus punya integritas, harus taat norma, harus berani bertransformatif, berubah, dan harus arif, serta berbasis kasih, yaitu harus kreatif, adaptif, sensitif, dan inovatif, dan terakhir harmoni. Jadi dengan bercinta kasih, maka kita akan bisa menjalankan seluruh agenda-agenda strategis yang Bapak Ibu susun. Bapak Ibu, para pengurus pimpinan perguruan tinggi beserta yayasan, saya banggakan bahwa kita mengelola perguruan tinggi adalah ada batasnya. Bapak menjadi ketua yayasan, pengurus yayasan, ada batasnya. Menjadi rektor, menjadi pimpinan perguruan tinggi, ada batasnya. Mahasiswa juga kuliah di perguruan tinggi, ada batasnya. Kita tidak mungkin selamanya bisa duduk dalam satu posisi di lingkungan manapun termasuk perguruan tinggi, karena hidup ini memang terbatas. Oleh karena keterbatasan hidup itu, gunakan waktu yang sebaik-baiknya
Gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk membangun citra perguruan tinggi yang lebih baik sehingga selalu menjadi idola masyarakat. Perguruan tinggi yang berkualitas tidak akan pernah ditinggal oleh masyarakat. Perguruan tinggi yang selalu menjunjung apa yang disebut dengan komitmen, menjunjung tentang mutu, akan selalu hidup sepanjang masa, walaupun kita adalah berada di perguruan tinggi itu yang terbatas. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh sivitas akademika di perguruan tinggi yang melaksanakan wisuda hari ini harus menggunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, selama mengemban pendidikan tinggi, baik sebagai yayasan maupun sebagai pimpinan perguruan tinggi, jika mampu mengantarkan perguruan tinggi yang berkualitas, taat asas, taat aturan, rencana kerja dibikin dengan baik dan dilaksanakan dengan baik, maka hidup Bapak dan Ibu akan menjadi berkat. Itulah pesan saya, jangan lupa menyiapkan SDM yang berkualitas, siapkan infrastruktur yang bagus, lakukan doa. Doa yang sesungguhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa dalam arti siapkan dana, siapkan orang, dan siapkan alat. Doa, dana, orang, dan alat. Itulah kunci sukses Bapak Ibu membawa perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi yang bisa sejalan, bahkan setara dengan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, bahkan di tingkat internasional. Kepada para wisudawan semuanya, saya ajak kalian semua harus benar-benar mulai hari ini setelah diwisuda harus menjadi orang-orang yang mandiri, harus berani bertanggung jawab, berani berbuat, berani memulai. Jangan sampai saudara tidak punya kemauan, harus tingkatkan kemampuan dan tingkatkan keberanian untuk menjadi orang mandiri. Jangan kalian menjadi pengangguran. Apabila kalian tidak mendapatkan pekerjaan, ciptakan pekerjaan. Kalau suka makan buah tomat, boleh ditunda makan buah anggur. Hari ini kalian semua tamat, jangan lama-lama menganggur. Itulah prinsip harus dipegang sebagai seorang sarjana yang baru tamat. Dan jangan lagi ngerecokin, memberatkan orang tua. Mulai besok harus berani, tekadkan bulat bahwa kalian tidak lagi tidak bantuan sama orang tua, tidak lagi meminta uang sama orang tua mulai besok setelah wisuda. Hanya mungkin kalian hanya numpang tidur dan numpang makan sama orang tua kalian. Kalian harus berani terbang setinggi-tingginya, berani harus berbuat. Tidak mungkin kalian tidak hidup asalkan kalian menghilangkan satu kata dalam hidup kalian, yaitu malas. Jadi sekali lagi saya berharap kepada para wisudawan, jangan pernah malas. Malas adalah salah satu penyakit yang menyebabkan sudah tidak berhasil. Keberhasilan setelah tamat S1, setelah diwisuda hari ini, itu hanya dilakukan dengan cara yang sangat gampang. Lebih gampang dari kalian membuka kacang, lebih gampang dari kalian memakai helm. Hanya menghapus satu kata, yaitu malas. Jika kalian tidak malas, pasti sukses. Walaupun sukses itu berbeda dengan kaya. Karena kaya bisa juga akan dapat warisan. Tetapi kalau sukses, benar-benar Anda berjuang, mencintai profesi Anda. Tidak masalah menjadi pedagang kopi, pedagang pisang goreng, punya kafe, mau jualan pisang rebus, tidak peduli. Yang penting kalian mandiri. Tidak peduli kalian menjadi usaha-usaha kecil, yang penting kalian tunjukkan bahwa kalian bisa mandiri, bisa hidup, dan pertanggungjawabkan ilmu kalian. Dengan bekal ilmu yang dimiliki di S1 selama ini, maka wisuda hari inilah titik awal saudara. Titik awal saudara untuk menempuh kehidupan yang lebih dahsyat, lebih hebat, dan tentu di masyarakat lebih berat dibandingkan dengan kampus yang selama ini saudara kuliah. Oleh karena itu sekali lagi, pada para wisudawan yang diwisuda sebentar lagi, selamat. Anda adalah orang-orang yang benar-benar petarung. Anda adalah benar-benar orang hebat. Tinggal sekarang kalian menunjukkan kehebatan kalian saja. Tunjukkan kepada orang tua, tunjukkan kepada saudara-saudara kalian, tunjukkan kepada adik kalian. Kasihan orang tuanya sudah tua, Anda recoki lagi. Sekali lagi, saya berharap kalian tidak lagi leha-leha. Semua harus benar-benar berbuat yang terbaik, berbuat yang bermartabat, dan berbuat yang lebih dahsyat.
Demikian sambutan dari saya, Bapak dan Ibu sekalian, para undangan semua. Semoga kalian semua sehat walafiat di masa pandemi ini. Dan kepada orang tua, saya aturkan terima kasih telah menyekolahkan putra-putrinya di kampus ini. Kalau memang ada putra-putri Bapak Ibu, silakan lanjutkan di kampus ini untuk lebih lagi menjadi anak-anak Bapak Ibu, terus terjalin hubungan yang baik antara kampus dengan Bapak Ibu sekalian. Saya yakin dan percaya dengan bekal ilmu, putra-putri Bapak Ibu akan selalu menjadi orang yang terbaik. Itulah doa saya. Saya rasa sekian dari saya. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan semoga hidup kita menjadi berkah. Terima kasih sekali lagi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan, dan semoga Bapak Ibu semua sehat walafiat, murah rezeki. Terima kasih. Semoga sukses acara wisuda dan begitu pula seterusnya. Pembacaan surat keputusan Ketua STPM Santa Ursula tentang penetapan daftar wisudawan Program Strata 1 Program Studi Ilmu Sosiatri di lingkungan STPM Santa Ursula tahun 2020. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula Nomor 51 garing K.SK garing STPM garing 11 garing 2020 tentang penetapan daftar wisudawan Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula Program Studi Ilmu Sosiatri tahun 2020. Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula nomor 51 garing K.SK garing STPM garing 11 garing 2020 tentang penetapan daftar wisudawan Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula Program Studi Ilmu Sosiatri tahun 2020. Pertama, menetapkan daftar wisudawan Program Strata 1 Program Studi Ilmu Sosiatri STPM Santa Ursula tahun 2020 sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan ini untuk dikukuhkan dalam acara wisuda. Kedua, mengukuhkan saudara-saudara yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini agar berhak menerima ijazah sarjana dan memperoleh gelar sarjana sosial yang selanjutnya disingkat ESOS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, gelar sebagaimana dimaksud dalam butir kedua di atas disingkat dan diletakkan tepat di belakang nama pemilik hak
atas gelar dimaksud. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.